pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi. Apakah kalian tahu apa materi hari ini? Materi. Oke, betul. Materi kita hari ini adalah bakteri. Apakah kalian tahu apa itu bakteri? Bakteri itu kayak organisme kecil yang biasanya itu menyebabkan kayak gangguan penyakit. Nah, iya, bakteri. Nah, tapi sebelumnya bakteri itu banyak di sekitar sekeliling kita loh yang kita mungkin belum kurang mengetahuinya. Tapi bakteri itu tidak semuanya memiliki penyakit atau penyebabkan penyakit, tapi bakteri itu ada juga manfaatnya. Di antaranya sebagai pembuatan tempe atau yogurt Yakult itu kan menggunakan bakteri. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan sedikit materi penjelasan mengenai bakteri. Bakteri itu berasal dari bahasa Latin yang berarti bakterium, yang berarti kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Biasanya bakteri itu memiliki panjang beberapa mikrometer, memiliki jumlah bentuk yang beragam dari berbentuk bola atau berbentuk bulat, berbentuk batang, dan berbentuk spiral. Selanjutnya, bakteri itu merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, melainkan bisa dilihat menggunakan mikroskop. Bakteri itu merupakan mikroorganisme yang jumlahnya paling banyak hidup dan tersebar di seluruh dunia. Bakteri memiliki ratusan ribu spesies yang hidup di darat, laut, dan udara, dan tempat-tempat yang ekstrim. Baik, Ibu akan menjelaskan bentuk dari bakteri. Lihat di layar laptop ya, karena di layar TV-nya sedang bermasalah. Nah, di sini ada bentuk bakteri yang berbentuk batang yang seperti batang, dan ada yang bentuk kokus atau bulat yang disebut dengan koki, dan berbentuk endospora atau disebut juga dengan spiral. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari bakteri. Nah, ciri-ciri dari bakteri itu mikroorganisme yang bersel satu atau disebut dengan uniseluler, tidak memiliki membran inti yang disebut dengan prokariotik, memiliki ukuran yang sangat kecil. Bakteri itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata, melainkan harus menggunakan mikroskop. Bakteri itu hanya dapat dihitung menggunakan satuan mikrometer. Sebagian besar bakteri itu tidak memiliki klorofil atau tidak berwarna. Selanjutnya ini adalah struktur dari bakteri. Ini bentuk struktur dari bakteri sel prokariotik, di mana ada kapsul, ada dinding sel, terdapat membran plasma, sitoplasma, ribosom, plasmid, pili, dan flagellum bakteri, dan nukleoid atau disebut dengan DNA sirkuler. Kita ketahui bahwa bakteri itu dikenal juga sebagai agen dari penyebab penyakit. Bakteri juga mempunyai manfaat yang besar bagi kehidupan, seperti pemanfaatan bakteri dalam pembuatan yogurt dan antibiotik. Bakteri merupakan sel prokariotik dengan genom berbentuk sirkuler dan mempunyai plasmid. Di dalam tubuh manusia, bakteri memberikan manfaat yang banyak, antara lain dapat sebagai pertahanan melawan infeksi, berperan dalam sistem imun, sumber nutrien, dan menstimulasi pergantian pada epitel. Nah, perlu kita ketahui bahwa bakteri itu tidak hanya memiliki dampak negatif atau sebagai penyebab penyakit, namun bakteri itu juga memiliki manfaat loh yang mungkin kita jarang mengetahuinya. Nah, di antaranya itu manfaat bakteri bagi kehidupan manusia sebagai pemanfaatan mikroba atau bakteri dalam proses-proses pembuatan makanan dan minuman, contohnya pada membuat anggur atau roti, bakteri asam laktat, yogurt, dan kefir, dan dalam pembuatan kecap dan tempe. Sebagai ini contohnya. Nah, ini contoh pembuatan Yakult dan yogurt ini menggunakan fermentasi dari hasil bakteri. Lalu itu tadi manfaat. Nah, ada lagi bakteri yang dapat merugikan bagi kehidupan, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit bagi manusia, hewan, atau tumbuhan. Yang pertama ada berbentuk kokus atau gram positif, yaitu penyebab nyeri tenggorokan dan demam reumatik. Ada bentuk kokus, yaitu penyebab meningitis atau merupakan agen penyebab uretris. Lalu ada bentuk bacillus gram positif, yaitu menyebabkan penyakit antraks. Dan yang terakhir ada bakteri perusak makanan, yang dimana memiliki beberapa spesies pengurai dapat tumbuh dan mengeluarkan hasil metabolisme yang berupa toksin atau disebut dengan racun. Di sini Ibu akan menjelaskan penyakit atau penyebab penyakit yang disebabkan oleh bakteri, yaitu penyakit diare yang terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada faktor makanan yang disebabkan oleh toksin yang tidak mampu diserap dengan tubuh kita dan dapat meningkatkan peningkatan peristaltik usus yang akhirnya menyebabkan penurunan kesempatan kita untuk menyerap makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi.
Lalu ada faktor infeksi. Faktor infeksi ini diawali dengan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh dan saluran pencernaan, yang kemudian kuman akan berkembang dalam usus dan merusak sel mukosa usus yang dapat mengakibatkan penurunan permukaan usus. Lalu ada faktor psikologis. Ini dapat mempengaruhi terjadinya peristaltik usus sehingga dapat mempengaruhi proses penyerapan makanan. Penyebab diare paling sering ditemukan lapangan atau secara klinis itu karena adanya keracunan atau infeksi pada makanan yang sudah tidak layak dimakan, tetapi kita makan dan akan menyebabkan diare. Inilah materi penjelasan dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian LKPD, yang dimana nanti ada yang pertama nanti kalian isi nama kelompok dan nama anggota tiap kelompok. Lalu di dalam LKPD terdapat juga tujuan dari mata pelajaran kita hari ini, yang itu mengenai bakteri. Nanti kalian isi LKPD-nya dan Ibu kasih waktu selama 10 menit. Apakah cukup? Cukup. Nah, nanti kalau sudah dikerjakan, perwakilan dari tiap kelompok untuk mempresentasikan ke depan ya. Baik, Ibu. Nah, silakan dikerjakan dan lihat catatan kalian. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu mempersilakan kalian siap perwakilan untuk memajukan dan membacakan hasil dari LKPD-nya. Saya, Bu. Wadah kerja dipersilakan. Bawa soalnya. Baiklah, izin Bu dan izin juga sama teman-teman, saya akan memaparkan hasil kerja diskusi saya bersama kelompok saya, yang dimana soal pertama itu apa peran bakteri. Nah, di dalam tubuh manusia pun bakteri memberikan manfaat yang banyak, pertahanan melawan infeksi, berperan dalam sistem imun, sumber nutrien, dan menstimulasi pergantian epitel. Bakteri yang tumbuh di tubuh manusia disebut mikroba flora normal. Nah, selanjutnya itu pertanyaan mengenai penyebab bakteri, yang dimana penyebabnya ini terjadi karena adanya kontak langsung dengan pengidap infeksi bakteri melalui gigitan serangga, mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi, menyentuh permukaan yang mengandung bakteri. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan mengenai gejala dari bakteri. Untuk pertanyaan ini terjadi karena adanya kontak langsung dengan pengidap infeksi bakteri melalui gigitan serangga, mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi, menyentuh permukaan yang mengandung bakteri, dan adanya gigitan atau dari hewan lain, misalnya serangga. Selanjutnya itu ada upaya pengobatan bakteri, yang dimana infeksi bakteri yang serius dapat diobati secara efektif dengan antibiotik. Obat-obatan ini membunuh bakteri atau menghentikan perkembangbiakannya. Ini membantu sistem kekebalan tubuh melawan bakteri. Yang dimana pilihan antibiotik yang dipilih dokter akan bergantung pada bakteri penyebab infeksi Anda. Sekian, Bu. Itulah jawaban LKPD dari Firda. Boleh kita beri tepuk tangan kepada Firda. Terima kasih ya. Iya, Bu, sama-sama. Nah, baik, selanjutnya dengan kita ketahui bahwa bakteri itu merupakan mikroorganisme yang tidak bisa dilihat oleh mata, melainkan hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Bakteri itu jumlahnya sangat banyak dibandingkan makhluk hidup lainnya, yang dimana yang dapat tersebar luas di dunia. Bakteri memiliki bentuk, diantaranya ada berbentuk bulat, berbentuk lokus, berbentuk batang, dan berbentuk spiral. Terdapat ciri-ciri dari bakteri itu yaitu bersel satu atau uniseluler, memiliki sel prokariotik, memiliki ukuran yang sangat kecil. Di dalam tubuh manusia, bakteri memberikan manfaat yang banyak, antara lain sebagai pertahanan melawan infeksi, berperan dalam sistem imun, sumber nutrien, dan menstimulasi pergantian epitel, dan sebagai cara untuk membuat bahan makanan. Mungkin sekian materi dari Ibu. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Semoga materinya bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu akan menjelaskan sedikit materi ya mengenai judul hari ini. Apakah kalian tahu judul hari ini apa? Bakteri. Apakah kalian tahu apa itu bakteri?
merugikan bagi manusia ya. Jangan salah. Ternyata sebagian bakteri ada yang menguntungkan loh bagi manusia. Tahukah kamu, baru-baru ini ditemukan bakteri yang dapat menguraikan racun pada limbah elektronik menjadi emas murni. Bahas bentuk-bentuk bakteri. Pada dasarnya, bentuk bakteri ada 3 macam, yaitu bacillus atau batang, coccus atau bola, dan spirillum atau spiral. Plasma terletak di sebelah dalam membran plasma dan merupakan cairan tempat berada organel-organel sel bakteri. Mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan kromatofora. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia. Bisa paham ya tentang bakteri? Jangan lupa saksikan terus video. Nah, inilah video pembelajaran mengenai materi. Selanjutnya Ibu akan sedikit memaparkan materi mengenai bakteri. Bisa kita ketahui bahwa bakteri itu berasal dari bahasa Latin yang berarti bakterium. Nah, yang berarti itu adalah kelompok organisme yang tidak memiliki inti sel. Bakteri ini biasanya memiliki panjang beberapa mikrometer yang memiliki bentuk yang beragam, misalnya seperti bentuk bola atau bulat, panjang, dan batang dan spiral. Sedangkan dalam klasifikasi kehidupan pada saat ini, bakteri itu dibagi menjadi 3 domain. Yang pertama ada eukariota, ada bakteria, dan archaebacteria. Apakah kalian tahu apa itu eukariota, bakteria, dan archaebacteria? Nah, eukariota itu bisa disebut juga dengan eukariotik, adalah organisme apapun yang memiliki batasan yang jelas. Selnya itu mempunyai membran inti yang dapat mengelilingi inti sel dan di kromosomnya itu dapat terdefinisi dengan baik. Selanjutnya ada bakteri, adalah bakteria, kelompok mikroorganisme bersel satu yang dapat diklasifikasikan pada tingkat domain. Selanjutnya itu yang terakhir ada archaebacteria. Archaebacteria ini adalah kelompok prokariota dari kingdom Monera yang memiliki keunikan yaitu dapat menetap tinggali di tempat yang ekstrim atau tidak ada makhluk hidup lain yang tinggal di sini, hanya sel archaebacteria yang dapat tinggal di tempat tersebut. Nah, ciri-ciri dari bakteri. Nah, bakteri itu banyak memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu mikroorganisme itu hanya bersel tunggal atau disebut juga dengan uniseluler, tidak memiliki membran inti, disebut juga dengan sel prokaryotik. Memiliki ukuran yang kecil hingga tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, melainkan hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Bakteri juga pun banyak memiliki bentuknya. Di antara ada bentuk bulat atau seperti bola disebut dengan coccus, dan batang atau basil, dan spiral. Nah, di sini ada struktur dari bakteri. Struktur dari bakteri itu terdiri dari 2 struktur, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar itu terdiri dari dinding sel, ada kapsul, ada membran sel, ada flagella, dan ada pili. Selanjutnya, kalau struktur dalam itu terdiri dari sitoplasma, ada nukleus, dan ribosom, dan ada plasmid. Nah, selain dari itu, Ibu akan menjelaskan penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau dampak negatif dari bakteri. Ada penyakit diare, tetanus, dan tipes atau tifus. Nah, Ibu akan mengambil contoh yaitu penyakit diare. Penyakit diare itu disebabkan oleh kita mengonsumsi makanan yang sudah tidak layak lagi dimakan. Misalnya kita memakan makanan yang hasil fermentasi tapi sudah basi atau sudah terlalu lama, akhirnya kita konsumsi dan mengakibatkan kita diare. Mungkin kamu berpikir bakteri itu merugikan bagi manusia ya. Jangan salah. Ternyata sebagian bakteri ada yang menguntungkan loh bagi manusia. Antara lain, bakteri itu dapat menghasilkan sebagai bahan untuk antibiotik, dapat menghasilkan biogas. Contohnya itu dari limbah kotoran dan limbah lainnya. Dan juga bakteri itu dapat menghasilkan banyak jenis makanan dan minuman. Contohnya yaitu yang sering kita makan sering-sering, yaitu ada Yakult dan yogurt. Yakult dan yogurt ini sering kita konsumsi karena pada Yakult dan yogurt ini termasuk contoh dibuat melalui fermentasi. Yang itu karena suhu yang terlalu tinggi dari proses fermentasi itu akan dapat memperhambat pertumbuhan jamurnya, dan sehingga Yakult itu dapat mendorong adanya pertumbuhan bakteri dan terjadinya fermentasi ini. Nah, inilah hasil materi tentang bakteri. Selanjutnya Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok dan kalian akan mengerjakan LKPD ini. Baiklah, Ibu akan membagi kelompok. Ini dibagi dari 2 kelompok ya per kelas. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Kalian harap pahami dan kerjakan LKPD-nya ya Ibu.
nanti salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Baik, Bu. Oke, baik, sudah waktunya. Baiklah, kepada perwakilan kelompok untuk membacakan hasil dari diskusinya, silakan dibaca. Oke, kepada Anandi silakan. Jadi setelah mengisi LKPD yang Ibu berikan, yang dapat diambil yaitu bakteri itu memiliki banyak peran. Itu bisa meliputi penguraian bahan organik, sintesis vitamin, fiksasi nitrogen, fermentasi makanan, pengendalian penyakit, pencernaan, dan pengolahan limbah. Itu, Bu. Itulah jawaban dari Ana, bahwa ke bakteri itu yaitu berasal dari bahasa Latin yang berarti bakterium, biasanya itu memiliki panjang beberapa mikrometer, memiliki sejumlah bentuk yang beragam. Ciri dari bakteri itu bermikroorganisme kecil, bersel tunggal atau uniseluler, memiliki ukuran yang kecil, ada seperti bulat, mata, dan bola, ada spiral, dan berbentuk batang. Inilah materi kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, oke, kalau tidak, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut lagi ke minggu depan. Sebelum kita tutup, perwakilan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebagai penutup dari Korgo, sebagai penutup dari kelas kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nikita. Inilah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.